Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian ya. Mantap jiwa. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini. Teman-teman melihat kondisi market saat ini ya sudah hijau royo-royo dengan Bitcoin mengalami kenaikan 1,32% teman-teman. Jadi dia sudah menyentuh di area 24.300-an ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk harga tertinggi daripada Bitcoin hari ini tadi ya teman-teman. Ini ya hari ini tadi di kisaran 24.400-an ya teman-teman, dan di sini cukup positif. Nah, apa sih penyebab dari kenaikan market kali ini teman-teman ya? Karena gini ya, momen ini cukup positif ya di bulan Agustus ini, di mana data CPI di bulan Juli itu kan sudah keluar teman-teman, dan itu di luar ekspektasi kita semua kan gitu teman-teman, di luar ekspektasi The Fed juga gitu teman-teman, di mana itu yang membuat market ini agak sedikit positif gitu untuk pergerakannya ya, dikasih napas gitu teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama di sini untuk dolar sekarang kan turun teman-teman, karena data inflasi Amerika Serikat yang lebih dingin dari perkiraan. Nah, jadi inflasinya itu bisa dikatakan lebih slow lah daripada bulan-bulan sebelumnya, yang dimana bulan kemarin kan pengumuman CPI sampai 9,1% gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat dolar jatuh secara luas ya pada hari Rabu menyusul laporan inflasi Amerika Serikat yang lebih dingin dari perkiraan untuk Juli, yang meningkatkan ekspektasi siklus kenaikan suku bunga yang kurang agresif daripada yang diantisipasi sebelum dari Federal Reserve. Nah, jadi gini teman-teman ya. The Fed ini kan secara dua kali berturut-turut dia menaikkan suku bunga sebesar 0,75 basis point teman-teman. Nah, di sini dengan data CPI yang hari ini yang kemarin keluar gitu ya kan, dengan inflasinya agak menurun sedikit gitu teman-teman, maka dari itu orang-orang ini mengusulkan gitu terhadap The Fed ini agar tidak agresif lagi lah gitu teman-teman ya, jangan dinaikkan sekitar 0,75 basis point lagi, tapi naikkan aja sekitar 0,5% gitu atau 0,50 basis point aja, itu sudah cukup bagus gitu ya. Maksudnya masih ya, The Fed ini dapat tekanan dari bawah, dapat tekanan juga dari atas gitu ya maksudnya. Dan di sini harga konsumen Amerika Serikat tidak berubah pada basis bulan di bulan Juli karena biaya bensin jatuh ya, memberikan tanda bantuan pertama yang penting bagi orang Amerika yang telah menyaksikan kenaikan inflasi selama 2 tahun terakhir gitu teman-teman, di mana di sini ekonomi yang disurvei oleh Redrun telah memperkirakan kenaikan 0,2% dalam indeks harga konsumen CPI bulanan, menyusul penurunan sekitar 20% dalam biaya bensin gitu teman-teman. Dan indeks dolar yang mengukur nilai mata uang terhadap keranjang mata uang turun teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri 1,025%, terus pada 1,0526% ya teman-teman. Jadi di sini banyak penurunan karena data inflasi ini bisa dikatakan dingin gitu ya teman-teman, bisa dikatakan agak enak gitu ya. Dan di sini kalau kita amati bersama juga bahwasanya dolar ini turun sekitar 1,58% teman-teman ya. Nah, dalam latar belakang di mana pasar menjadi lebih puas dengan harga FF ya, Fed Fund hari ini terburuk yang menampak telah berakhir, kata analisis dari TD Sekuritas dalam catatan klien kisaran luas ya 130 sampai 135 mungkin merupakan normal baru gitu teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat The Fed telah mengindikasikan bahwa beberapa penurunan bulan dalam pertumbuhan CPI akan diperlakukan sebelum membiarkan pengetatan kebijakan moneter agresif gitu teman-teman ya. Dan di sini namun pedagang berjangka yang terkait dengan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat ini menanggapi data inflasi hari Rabu kemarin yang memangkas turun bahwa Fed akan memberlakukan kenaikan 75 basis point teman-teman ya. Cuman di sini beberapa pedagang berjangka juga agak
memberikan saran bahwasanya janganlah dinaikkan 75 basis poin gitu ya, cukup 50 basis poin aja, kayaknya itu sudah mulai normal-normal gitu untuk inflasinya. Dan di sini September ya, dan sebagai gantinya akan memilih 0,5% peningkatan poin gitu teman-teman ya. Nah, jadi 0,5% peningkatan poin ini adalah 0,50 basis point kayak gitu teman-teman. Apa yang Anda lihat adalah pasar meningkat, kemungkinan Fed bergerak ke arah sikap yang kurang hawkish, bukan defisit ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, CPI sekarang adalah 8,5% ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan lebih dingin daripada yang kemarin bulan Juni ya. Bulan Juni kan itu hasilnya dikeluarkan di bulan Juli ya teman-teman, di mana itu 9,1% untuk CPI-nya kayak gitu teman-teman. Jadi ini lebih dominan market kripto ini diberi napas gitu dengan keadaan yang seperti ini. Maka dari itu Bitcoin sempat naik lumayan tinggi kan untuk hari ini tadi, seperti itulah teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari sini teman-teman, untuk S&P 500 ya, dia mengalami kenaikan 2,13%, terus Dow Jones juga mengalami kenaikan 1,63%, ya DAX mengalami kenaikan 1,23%, FTS ya juga naik gitu teman-teman, kecuali Nikkei ya, dia mengalami minus gitu teman-teman. Nah, jadi lumayan gitu. Untuk Nasdaq juga mengalami kenaikan 0,38% ya kan. Sekarang Nikkei naik nih teman-teman ya, 0,23%. Jadi ini market ini cukup apa ya, bisa dikatakan cukup bagus gitu teman-teman, dengan data yang sudah keluar gitu teman-teman ya. Hasilnya seperti inilah. Untuk Bitcoinnya sendiri bisa kita lihat ya, mengalami kenaikan juga tuh 6,29% ya. Untuk Bitcoinnya 6,38%. Nah, jadi bisa dikatakan market ini cukup positif ya untuk saat ini. Tapi ya kita perlu antisipasi juga gitu kan. Memang di bulan Agustus ini untuk kenaikan suku bunga nggak ada, di bulan Agustus nggak ada ya teman-teman. Nanti di bulan September itu. Maka dari itu para pedagang-pedagang tadi ya kan, dia menekankan lebih baik naikin dulu lah 50 basis point di bulan September gitu ya kan, dengan kondisi CPI yang sudah mulai bisa dikontrol gitu, baratnya sudah mulai turun ya kan. Jadi jangan terlalu agresif untuk naikin suku bunga acuannya gitu teman-teman. Maksudnya jangan 75 basis point lagi lah ya kan, turun saja ke 0,5 basis point gitu maksudnya ya. Itu juga cukup positif juga untuk market ya teman-teman. Bisa kita lihat kembali ke sini, memang market dalam kondisi saat ini bisa dikatakan ya ini gitu keadaan market sekarang ya teman-teman, cukup positif, hijau royo-royo ya. Dan mudah-mudahan data-data tersebut ya, inflasi cepat turun dan turun lagi gitu. Harapannya kita lihat pantau bulan depan nanti, akankah dia turun lagi atau malah akan membengkak lagi kan, seperti itu. Mudah-mudahan sih turun ya. Nah, mungkin ini dulu perihal market, semoga bermanfaat. Salam cuan.